Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Nabawi WL Channel. Teman-teman, update dari kasus pembunuhan Vina dan Eki kali ini memasuki babak baru, yaitu diperiksanya ayah dari korban Eki, yaitu Bapak Ibtu Rudiana oleh Propam Mabes Polri. Bapak Ibtu Rudiana diperiksa terkait dengan keterlibatannya dalam penangkapan seperti apa kejadiannya dan ada update apa lagi selain dari penangkapan tersebut. Nah, kita saksikan videonya berikut ini, teman-teman. Menurut Kabid Humas Polda Jabar, yaitu Bapak Kombes Pol Jules Abraham Abbas, bahwa ayah dari Eki atau Bapak Ibtu Rudiana ini sudah diperiksa oleh Propam Polda Jabar. Pemeriksaan ini berkaitan dengan kasus yang menimpa atau korban dari Eki dan juga Vina yang terjadi pada tahun 2016 yang lalu. Sementara itu, kuasa hukum dari Peki meminta penangguhan penahanan, di mana para kuasa hukum ini yakin bahwa Peki bukan merupakan tersangka dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki. Nah, kembali lagi kepada pemeriksaan dari Bapak Ibtu Rudiana selaku ayah dari korban, di mana menurut dari Kabid Humas Polda Jabar, pemeriksaan telah dilakukan oleh Propam Polda Jabar. Namun, hasil dari pemeriksaan tersebut serta apa saja pertanyaan yang diajukan kepada Bapak Ibtu Rudiana belum dijelaskan secara rinci. Nah, berkaitan dengan ini sebenarnya awal terseretnya nama Bapak Ibtu Rudiana ini dari salah satu saksi, yaitu saksi yang bernama Liga Akbar, di mana yang bersangkutan mengaku bahwa kesaksian yang dilakukannya pada tahun 2016 ini atas dasar dari permintaan dari Bapak Rudiana selaku ayah dari Eki yang merupakan korban pembunuhan dari geng motor. Saksi Liga Akbar mengakui pada saat menjadi saksi di persidangan kasus tersebut pada tahun 2016 tidak melakukan atau tidak bersaksi sesuai dengan fakta yang sebenarnya. Saksi menurutnya diminta untuk melakukan atau memberikan keterangan yang berbeda dengan apa yang sebenarnya dia alami. Menurut saksi Liga Akbar ini, dirinya diminta oleh ayah dari Eki untuk bersaksi bahwa melihat kejadian yang sebenarnya, yaitu melihat pada saat Eki dieksekusi, padahal sebenarnya dia sama sekali tidak melihat kejadian tersebut. Atas dasar pengakuan dari Liga Akbar ini membuat menyeret nama dari Bapak Ibtu Rudiana ke dalam pusaran kasus yang terjadi pada 2016 tersebut. Bapak Ibtu Rudiana dianggap melakukan suatu intervensi dari kasus ini sehingga tertangkaplah para ke-8 terdakwa hingga sampai akhirnya diadili. Nah, sayangnya Liga Akbar tidak memberikan kesaksian yang sebenarnya pada saat di persidangan di tahun 2016 lalu. Barulah setelah kasus ini viral, ramai, dan banyak bermunculan saksi, Liga Akbar juga akhirnya memutuskan untuk buka suara yang menyatakan bahwa dia sebenarnya tidak tahu menau mengenai kasus ini, sedangkan dia telah bersaksi untuk persidangan tersebut pada tahun 2016. Liga sendiri telah meminta perlindungan dari LPSK yang merupakan lembaga perlindungan saksi dan korban, di
di mana menurutnya Liga Akbar takut akan intimidasi dan sebagainya karena dia telah berbicara atau bersaksi dengan apa yang sebenarnya. Kalau memang Liga Akbar benar-benar tidak mengetahui peristiwa tersebut, nah bagaimana nasib dari ke-8 terdakwa yang telah ataupun yang sedang menjalani masa penahanan? Kalau para terdakwa ini memang benar-benar bukan pelaku sebenarnya, bukankah ini suatu pelanggaran HAM yang sangat berat, di mana dari ke-8 terdakwa ini, 7 diantaranya masih menjalani hukuman mereka. Mereka ke-7 orang ini didakwa dengan atau divonis dengan penjara seumur hidup. Sedangkan 1 terdakwa lainnya yaitu Saka Tatal telah bebas. Di mana Saka Tatal juga mengungkapkan suatu kesaksiannya pada saat penangkapan bahwa pada saat penangkapan juga terjadi tindak kekerasan terhadap para tersangka pada saat itu. Selain tindak kekerasan juga mereka mengalami intimidasi di mana mereka harus mengakui perbuatan yang sebenarnya mungkin tidak mereka lakukan. Menurut Saka, hampir setiap hari mereka disiksa, dipukuli, ditendang, dan sebagainya. Mereka diminta untuk mengakui perbuatan tersebut, yang sebenarnya menurutnya bahwa mereka tidak tahu menahu mengenai peristiwa pembunuhan Vina tersebut. Apakah ini memang benar-benar pembunuhan atau murni kecelakaan tunggal seperti yang diberitakan sebelumnya? Sementara itu, berdasarkan dari diskusi yang dilakukan oleh TV One yang dilaksanakan pada tanggal 13 Juni lalu, pengamat dari hukum mempertanyakan bagaimana kasus ini bisa sampai ke dalam penuntutan dan juga vonis. Kalau misalnya memang para terdakwa ini bukan merupakan pelaku yang sebenarnya, kenapa kasus ini bisa sampai ke pengadilan dan bisa sampai divonis sampai dengan vonis seumur hidup? Sedangkan kalau misalnya dari bukti-bukti itu benar bahwa mereka bukan merupakan pelakunya, seharusnya dari awal, dari saat berkas sampai ke kejaksaan, seharusnya bisa ditolak. Kita nantikan kelanjutan beritanya, teman-teman. Nah, demikian informasi dari kami, semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kesalahan, dan semoga kasus ini segera terselesaikan. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nabawi WL Channel, channel informatif dan hiburan.